A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan syukur pada Allah, di mana karena berkenannya jualah sehingga kita berjumpa dalam kesempatan ini di channel yang kita banggakan bersama, Haris Dakwah Channel. Tidak lupa saya sampaikan ucapan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang anak dan anak lagi. Jadi memang anak ini memang suatu hal yang sangat diperhatikan sekali dalam agama kita, agama Islam. Dan di dalam Al-Quran pun terdapat banyak sekali ayat-ayat tentang anak ini. Saudaraku yang dirahmati Allah dan yang saya banggakan. Jadi kali ini saya akan mengangkat topik anak atau walad di dalam bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya, memiliki berbagai tipologi. Jadi, namun yang saya angkat di sini adalah anak ini atau walad memiliki 4 tipologi. Ada tipologi yang dimiliki oleh anak itu ada 4 macam. Jadi saya sebutkan aja ya untuk mempersingkat waktu, yaitu tipologi anak sebagai perhiasan atau aksesoris. Yang kedua, ujian atau fitnah, tipologi yang kedua. Yang ketiga adalah anak itu adalah musuh, bisa jadi musuh kita. Dan yang terakhir, keempat, anak yang baik, anak soleh. Nah, inilah tipologi anak menurut pandangan Islam ya. Jadi yang pertama, anak sebagai perhiasan, aksesoris. Jadi saya bacakan aja di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi dikatakan di sini artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan.
kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi Allah menempatkan di sini di dalam surat Al-Kahfi ini ada anak itu adalah merupakan perhiasan, aksesoris, al-mal wal banun zinatud dunya. Al-banun, harta dan anak adalah perhiasan dunia. Ia melengkapi seputar seperti pakaian yang kita pakai, ya kurang lengkap rasanya. Misalnya kalau ke masjid tidak pakai peci, atau lagi olahraga tidak memakai topi pet. Kalau sholat mungkin songkok kayak saya ini, atau perempuan pakai jilbab, kemudian ada aksesoris, nah itulah perhiasan dan lain-lainnya. Jadi aksesoris saja tiada guna tanpa pakaiannya. Jadi inilah yang tipologi anak yang pertama ya. Terus yang kedua adalah anak sebagai ujian atau fitnah. Jadi anak ini selayaknya seperti ujian sekolah lah. Jadi haruslah diisi jawaban-jawabannya untuk kemudian bisa lulus. Nah, ini menyangkut tipologi yang kedua ya. Jadi fitnah di sini bukan fitnah seperti bahasa Indonesia. Jadi fitnah adalah ujian bagi orang tua, di mana anak ini, jadi pada dasarnya fitrah orang tuanya lah yang akan menjadikan anaknya itu jadi kafir, musyrik, kemudian menjadi majusi dan sebagainya ya. Jadi itulah pentingnya kita isi anak ini sebagai suatu ujian, itu sebagai kewajiban orang tua untuk menjawab ujian, persoalan-persoalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, ujian atau fitnah. Kemudian tipologi yang ketiga adalah musuh. Musuh dalam arti sebenarnya, dan ada yang arti maknawi ya. Jadi kadang-kadang jadi besar, kita lihat sehari-hari itu, kita banyak menonton atau saksikan sehari-hari anak melawan orang tua, jadi memeras orang tua, kemudian warisan belum dibagi kemudian memaksakan kehendak. Ya banyaklah cerita-cerita yang tragis tentang hubungan orang tua dengan anak ini. Jadi tipologi ketiga itu adalah anak bisa jadi musuh. Ya seperti halnya boleh anak yang bandit, banyak anak yang nakal, bandit, bapaknya kiai. Ada, bisa kita ketemukan itu. Bapaknya kiai, anaknya bandit, peminum, pemabok. Ya kemudian atau ibunya tulus cari nafkah, misalnya bahkan ada yang jadi pembantu, anaknya royal dan gak bergaul bebas. Nah ini yang bisa kita saksikan
media setiap hari ini. Jadi ada acara-acara kriminalitas dan sebagainya. Nah, puncak dari segalanya itu adalah anak sampai menyekutukan Allah. Jadi syirik. Jadi kezaliman yang besar adalah ini puncaknya daripada anak sebagai musuh atau anak yang zalim atau bandel ini, durhaka biasa kita sebut. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anak-anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, inilah puncak daripada anak itu sebagai zalim, anak itu sebagai musuh, yang tipologi ketiga, atau anak durhaka. Nah, yang terakhir, yang keempat atau yang terakhir adalah anak yang baik, anak soleh. Jadi ya inilah yang paling diharapkan di orang tua, dan sebagaimana doa-doa orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, yang menjadi ciri orang yang hamba yang rahman, kata Allah di dalam surat Al-Furqan. Di dalam surat Al-Furqan itu jadi setiap orang tua pasti mengharapkan anak yang soleh ini. Jadi di dalam surat Al-Furqan ini Allah berfirman, dan seringkali doa ini doa yang diucapkan oleh kita ya. Nah, ini Al-Furqan ayat 74. Jadi salah satu ciri dari hamba yang rahman, hamba pengasih. Jadi walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu harapan dari orang tua ya, jadi kepada anak. Ya, oleh karena itu ya, banyak sekali langkah-langkahnya sebelum menikah. Jadi sudah ada diberikan oleh Rasulullah tata caranya berdoa sebelum berhubungan badan suami istri, ada doanya, dan setiap waktu juga kita mendoakan yang sebagaimana doa yang diberikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan
Furqan tadi itu. Jadi semoga satu yang poin yang ketiga tadi, mudah-mudahan kita tidak akan bertemu ya, tidak akan, yaitu tipologi anak sebagai musuh. Mudah-mudahan kita terhindar dari tipologi anak yang demikian ini. Jadi kalau perhiasan kemudian ujian itu bisa kita, itu menjadi memang untuk kita sebagai ya menghibur diri, jadi menyenangkan, boleh. Apalagi pada hal yang penting adalah mudah-mudahan kita memperoleh tipologi anak yang keempat, yaitu anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, kemudian taat menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, dan tidak sampai berbuat kezoliman terhadap atau mempersekutukan Allah. Itu yang penting. Demikianlah saudara-saudaraku, semoga ini bermanfaat apa yang saya sampaikan menyangkut 4 tipologi anak ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.